Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten dengan jumlah fisik 32 orang, jumlah virtual 25 orang, jumlah keseluruhan 57 orang. Dengan agenda rapat paripurna: 1. Pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD Provinsi Banten tentang penetapan rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2021. 2. Penyerahan keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD Provinsi Banten atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2021. 3. Pengumuman DPRD tentang perubahan susunan pimpinan fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Banten. Kepada pimpinan dapat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan pejabat instansi vertikal Provinsi Banten, yang kami hormati Bupati atau Wali Kota, Ketua DPRD Kabupaten atau Kota se-Provinsi Banten atau yang mewakili, yang kami hormati para staf ahli gubernur, para asisten daerah, beserta para kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Banten. Yang kami hormati alim ulama, pejuang pembentukan Provinsi Banten, tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan partai politik, LSM, organisasi pemuda dan mahasiswa, organisasi wanita, insan pers, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir bersama untuk melaksanakan rapat paripurna DPRD ke-5, masa persidangan ketiga, tahun sidang 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini izinkanlah kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten beserta Sekretariat DPRD Provinsi Banten mengucapkan marhaban ya Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga ibadah puasa pada tahun ini kita diberikan kekuatan lahir dan batin, berkah, rahmat, serta makfirahnya. Amin. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin yang hadir memenuhi undangan rapat paripurna, baik secara langsung maupun virtual. Rapat paripurna DPRD, hadirin undangan yang kami hormati. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 8 dan 27 Maret 2022, acara rapat paripurna DPRD ini adalah pertama, pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD Provinsi Banten tentang penetapan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2021. Kedua, penyerahan keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD Provinsi Banten atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2021. Ketiga, pengumuman DPRD tentang perubahan susunan pimpinan fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Banten. Selanjutnya, berdasarkan laporan Sekretariat DPRD Provinsi Banten, anggota DPRD yang hadir secara fisik sejumlah 32 orang dan secara virtual sejumlah 25 orang. Dari jumlah keseluruhan sebanyak 85 anggota DPRD. Terdiri dari unsur fraksi-fraksi yang telah menandatangani daftar hadir. Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Provinsi Banten yang telah hadir mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Sesuai ketentuan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tentang persetujuan quorum rapat paripurna pada kondisi pandemi virus COVID-19 pada saat ini telah memenuhi quorum. Rapat paripurna DPRD, hadirin yang kami hormati. Adapun rapat paripurna ini dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Laporan panitia khusus terhadap pembahasan LKPJ Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2021. 3. Pembacaan rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2021. 4. Penetapan rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2021. 5. Penandatanganan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2021. Dan penandatanganan berita acara serah terima rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2021. Penyerahan keputusan 6. Penyerahan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2021. Ketujuh, sambutan Gubernur Banten. Kedelapan, pengumuman DPRD tentang perubahan susunan pimpinan fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. 9. Penutup. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD masa persidangan ketiga tahun sidang 2020-2021 Selasa 5 April 2022 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD, hadirin undangan yang kami hormati. Agenda pertama adalah pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD Provinsi Banten tentang penetapan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2021. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 telah dilaksanakan rapat paripurna
tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2021 yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Banten dan menetapkan pembentukan susunan keanggotaan dan pimpinan panitia khusus pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2021. Berdasarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 31 huruf H tentang tata tertib bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2021 yang dibahas oleh panitia khusus adalah berupa rekomendasi. Pada rapat paripurna DPRD ini, marilah kita simak bersama penyampaian laporan panitia khusus pembahasan LKPJ Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2021 yang akan disampaikan oleh juru bicara Pansus. Kepada yang terhormat, juru bicara Pansus dipersilahkan. Laporan Panitia Khusus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten, yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, staf ahli gubernur, para asisten daerah, dan seluruh kepala perangkat daerah Provinsi Banten. Hadirin undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Pansus 2 DPRD dapat menyelesaikan pembahasan laporan pertanggungjawaban Gubernur Banten LKPJ tahun anggaran 2021. Kita juga patut bersyukur karena pada hari ini masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat, sehingga tetap dapat melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan laporan hasil pembahasan LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2021. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, pada dasarnya LKPJ merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Melalui LKPJ, maka DPRD berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, LKPJ harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi, dan objektif. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, menyebutkan bahwa paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ. Pada tanggal 10 Maret 2022, Gubernur Banten telah menyampaikan dokumen LKPJ tahun anggaran 2021 kepada DPRD dalam sidang rapat paripurna. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan pansus melalui keputusan DPRD.
Atas dasar itu, maka Pansus melakukan pembahasan sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan dilakukan melalui rapat kerja Pansus dengan sekretaris daerah beserta OPD Provinsi Banten. Rapat dengar pendapat dengan narasumber dari unsur BPS, BI Perwakilan Banten, dan program studi Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan kunjungan lapangan ke beberapa proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Banten. Pembahasan yang dilakukan Pansus terhadap LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2021 yaitu dengan melihat, mencermati, dan menganalisis hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan dokumen RPJMD RKPD tahun 2021 yang meliputi capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, dan tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya, serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Terhadap hasil penyelenggaraan urusan pemerintah tersebut dapat kami sampaikan capaian sebagai berikut. Capaian indikator makro berdasarkan dokumen LKPJ terhadap 6 indikator makro dengan realisasi 1. Indeks pembangunan manusia berdasarkan target RKPD 2021 sebesar 73,3. Kemudian dikoreksi melalui RKPD perubahan yang dilaksanakan pada tahun 2021 menjadi 72,48 sampai 73,21 dan realisasinya adalah 72,72 poin. 2. Laju pertumbuhan ekonomi. Target RKPD 2021 adalah 5,3 dan kemudian dikoreksi dalam perubahan RKPD menjadi 2,5 sampai 3,5 dan realisasi 4,44%. 3. Tingkat pengangguran terbuka. Target RKPD 2021 adalah 8,03. Kemudian dikoreksi dalam perubahan RKPD menjadi 9,5 sampai 10,5 dan realisasinya adalah 8,98. 4. Persentase penduduk miskin. Target RKPD 2021 adalah 5,2 dan kemudian direvisi dalam RKPD perubahan menjadi 6,5 sampai 6,9 dengan realisasi 6,5. 5. Indeks Gini rasio yang pada target RKPD 2021 adalah 0,36 sampai 0,374, kemudian direvisi di dalam RKPD perubahan menjadi 0,365 sampai 0,367 dengan realisasi 0,363. 6. Tingkat inflasi di dalam target RKPD 3,5 kemudian direvisi di dalam RKPD perubahan menjadi 2,3 sampai 3,33 dan realisasi 1,91%. Capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dalam rangka pencapaian target pembangunan Provinsi Banten tahun 2021, pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan prioritas pembangunan tahun 2021 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2021 antara lain. 1. Mempercepat pemulihan pandemi COVID-19. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 3. Memperkuat infrastruktur untuk interkonektivitas wilayah dan daya saing daerah. 4. Memacu pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor unggulan. Dan kelima, memperkuat tata kelola pemerintahan. Untuk mewujudkan rencana pembangunan tersebut, pemerintah daerah telah menetapkan program dan kegiatan tahun anggaran 2021 terdiri dari 163 program, 519 kegiatan, dan 1.991 subkegiatan yang merupakan penjabaran dari setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Banten dengan pagu APBD setelah perubahan sebesar 12,693 triliun rupiah.
Adapun capaian indikator kinerja yang merupakan indikator bagi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Provinsi Banten. Terdapat 78 indikator kinerja. Dari 78 indikator tersebut ada 17 indikator yang memiliki capaian kinerja di bawah 90%. Hal ini tentunya patut menjadi perhatian bersama karena mencerminkan kinerja yang belum optimal. Pada misi ke-1, misalnya terdapat capaian indikator indeks risiko bencana yang hanya mencapai 74%. Selain dari sisi kondisi wilayah yang memang berisiko terjadi bencana alam, kesiapan pemerintah daerah di dalam menanggulangi bencana juga belum maksimal. Kemudian pada misi kelima, terdapat capaian indikator indeks ketahanan pangan daerah yang hanya mencapai 86,95%. Dalam hal ini perlu segera diperbaiki dan ditingkatkan nilai indeksnya, mengingat pada tahun 2022 terdapat potensi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang dapat mengurangi atau mengganggu ketahanan pangan Provinsi Banten. Berdasarkan hasil pembahasan Pansus, terdapat 17 catatan sebagai rekomendasi DPRD yang perlu diperhatikan pada beberapa urusan dan bidang sebagai bahan penyusunan perencanaan dan anggaran serta kebijakan strategis kepala daerah di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini kami sampaikan beberapa poin rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemerintah daerah antara lain. 1. Adanya perubahan RKPD melalui Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2021 di mana di dalamnya terdapat perubahan indikator makro laju pertumbuhan ekonomi Banten yang semula 5,3% menjadi 2,3% sampai 3,5%, yang ini sama dengan perubahan yang kurang dari 50% dari perencanaan di RKPD murni di awal. Hal ini menunjukkan kurang presisinya aspek perencanaan. Selain itu, penetapan Peraturan Gubernur tentang perubahan RKPD yang dilakukan pada bulan Agustus tahun 2021 berdasarkan pasal 355 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 telah melewati batas waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lambat bulan Juli 2021. Selanjutnya, dalam hal perubahan RKPD berdasarkan pasal 348 ayat 2 dalam perumusan rancangan perubahan RKPD harus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. 2. Dalam rangka pengendalian inflasi, maka perlu dukungan sarana pengolahan pasca panen di wilayah produsen. Pemerintah Provinsi Banten agar memfokuskan pengolahan pasca panen untuk tetap menjaga ketersediaan pasokan dengan didukung kerjasama antar daerah dengan daerah konsumen dalam hal ini produksi dan perdagangan komoditas, seperti halnya kerjasama yang dilakukan oleh BUMD Jabar dengan BUMD Kabupaten Serang, sehingga pemenuhan kebutuhan pokok dan inflasi dapat dikendalikan dengan baik. 3. Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD adalah upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi non-tunai berbasis digital. Manfaat yang diperoleh bagi Pemda adalah optimalisasi pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, sedangkan bagi masyarakat pembayaran menjadi lebih mudah. Pada tahun 2021, capaian ETPD Provinsi Banten sebesar 73,8% atau paling rendah jika dibandingkan dengan tingkat ETPD kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Maka pada tahun 2022 ini kami DPRD mengharapkan tingkat ETPD Provinsi Banten minimal bisa sama dengan Kabupaten Serang yang sekarang ini sudah mencapai 83,7% dan berharap bisa sama dengan ETPD Kabupaten Tangerang yang merupakan tertinggi yaitu 90%. 4. Berdasarkan data Bank Indonesia Perwakilan Banten,
Pengedaran uang melalui KPW BI Banten sampai dengan triwulan keempat 2021 tercatat cash outflow sebesar 4,02 triliun. Hal ini disebabkan salah satunya karena masyarakat Banten lebih banyak belanja produk barang dan jasa dari luar daerah, terutama Jawa Barat dan DKI. Oleh karena itu, pemerintah daerah hendaknya segera melakukan pengembangan dan peningkatan daya saing sektor UMKM untuk mengurangi belanja masyarakat keluar daerah atau menarik warga daerah lainnya untuk belanja di Banten. 5. Untuk mendorong efek multiplier hadirnya tol Serang Panimbang, maka perlu optimalisasi eksternalitas positif dari operasional tol tersebut sebagai sumber perekonomian baru. Peningkatan interkonektivitas dapat mendukung potensi wilayah melalui pembentukan wilayah agroindustri, sehingga diharapkan sumber ekonomi baru ini mendorong belanja lebih banyak di wilayah Provinsi Banten yang dapat meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi di Banten. 6. Beberapa program yang belum optimal seperti capaian produktivitas tanaman padi, cabai, kelapa, dan kakao masih rendah. Indikator pertumbuhan sektor pertanian terrealisasi sebesar 0,56% dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 6%. Kondisi ini disebabkan karena masih kurangnya aliran irigasi yang menjadi tumpuan pada produksi padi daerah, di mana selama 30 tahun jalur irigasi yang ada masih sama dan belum ada pembangunan irigasi yang baru. Kemudian masih terdapatnya jalan usaha tani atau JUT yang kondisinya buruk sehingga menyebabkan biaya angkut menjadi mahal. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing produk daerah, perlu dilakukan revitalisasi jaringan irigasi tersier atau JIT dan pembangunan jalan usaha tani serta infrastruktur pertanian lainnya. 7. Program pengelolaan perikanan tangkap terlihat belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena masih maraknya illegal fishing. Transaksi jual beli ikan dilakukan di tengah laut yang mengakibatkan pendaratan ikan di pelabuhan tidak maksimal, sehingga laju pertumbuhan sektor perikanan pada tahun 2021 hanya mencapai 52%. Terdapat 18 pelabuhan perikanan milik pemerintah Provinsi Banten yang sampai saat ini belum pernah ada yang dibangun. Selain itu, banyak nelayan dari luar menangkap ikan di wilayah perairan Banten dan tidak mendarat di pelabuhan yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Banten. Oleh karena itu, pemerintah daerah agar lebih serius memperbaiki ketahanan pangan sektor kelautan dan perikanan melalui pengembangan pelabuhan Cituis dan Binuangan, serta pelabuhan-pelabuhan lainnya melalui koordinasi dan kerjasama antar OPD, sehingga kapal dengan kapasitas 30 sampai dengan 100 GT bisa bersandar di pelabuhan milik pemerintah Provinsi Banten. 8. Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum subbidang air minum, pemerintah daerah Provinsi Banten memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas kabupaten kota. Selain itu, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimum menyebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten kota merupakan jenis pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah provinsi. Sejalan dengan keberadaan Bendungan Sindanghela, pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah membangun Water Treatment Plant atau WTP atau instalasi pengolahan air atau IPA dengan anggaran kurang lebih 78 miliar pada tahun 2020. WTP ini adalah sistem atau sarana yang berfungsi untuk mengolah air dari kualitas air baku terkontaminasi untuk mendapatkan perawatan kualitas air yang diinginkan sesuai standar mutu atau siap untuk dikonsumsi. Namun sampai saat ini WTP tersebut sama sekali belum bisa dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah agar segera membentuk unit pelaksana teknis atau badan pengelola SPAM regional dalam rangka memenuhi capaian akses air minum masyarakat
di samping untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan pengendalian banjir di Kota Serang. 9. Pembangunan jalan dan drainase pada ruas Jalan Hasyim Asy'ari di Kota Tangerang yang sampai saat ini belum juga selesai dikerjakan. Atas hal tersebut, hendaknya pemerintah Provinsi Banten segera dapat melakukan penyelesaian pekerjaan jalan dan saluran yang dimaksud. 10. Selain pengelolaan spam regional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga memberikan kewenangan kepada daerah provinsi dalam penanganan sampah di TPA, TPST regional. Berkaca dari masalah pengelolaan sampah yang ada di kabupaten dan kota, diharapkan pemerintah provinsi dapat membangun TPA, TPST regional yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh kabupaten dan kota. Dari sisi aturan hal ini sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, sub bidang persampahan. 11. Jumlah pegawai non-ASN sebanyak 15.162 orang yang terdiri dari 6.364 orang pegawai di OPD dan 8.796 orang guru yang berada di Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Hal tersebut merupakan tugas yang harus diselesaikan. Pemerintah daerah harus tetap berupaya untuk dapat memperjuangkan keberadaan non-ASN yang ada di Provinsi Banten tersebut. 12. Sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan agar berkoordinasi dalam hal pendataan terkait dengan penerima program perlindungan dan jaminan sosial, di mana cakupannya agar sampai ke masyarakat, nelayan, dan petani. Data penerima bantuan sosial dan hibah, baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah, Pansus meminta agar validitas data disiapkan dengan baik yang bersumber dari DTKS maupun yang bersumber dari data lainnya, agar benar-benar dilakukan verifikasi dan validasi oleh OPD terkait. 13. Pelaksanaan program pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas dengan kegiatan pembangunan unit sekolah baru atau USB dan ruang kelas baru tidak mencapai target yang ditetapkan, baik target RPJMD maupun RKPD. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten secara kumulatif periode 2018-2021, target pembangunan unit sekolah baru sebanyak 23 unit hanya terrealisasi sampai dengan tahun 2021 sebanyak 5 unit sekolah baru. Terhadap capaian program tersebut, pemerintah Provinsi Banten perlu menyusun perencanaan yang lebih presisi sehingga dalam pelaksanaannya dapat dieksekusi termasuk dalam pengadaan lahannya. 14. Sebagai salah satu upaya untuk membesarkan Bank Banten, pemerintah provinsi dan jajaran direksi Bank Banten agar dapat meyakinkan pemerintah kabupaten dan kota untuk dapat ikut menyertakan modal ke Bank Banten. 15. Pemerintah Provinsi Banten agar menyiapkan dan menggunakan e-LKPJ atau Sistem Informasi Elektronik, laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban tahun berikutnya. Untuk menjadi perhatian bersama bahwa pasal 19 ayat 3 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 bahwa berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, DPRD menerbitkan rekomendasi dan hasil rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah. Terhadap berbagai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun anggaran 2021, Pansus 2 DPRD Provinsi Banten memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Capaian tersebut tentunya dapat diraih berkat kerjasama dan partisipasi semua komponen pemerintahan daerah. Kami berharap pemerintah daerah agar terus meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh komponen pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, termasuk dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Sidang paripurna DPRD yang terhormat memperhatikan pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD dan rapat pleno Pansus pada tanggal 31 Maret 2022
terhadap hasil pembahasan LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2021 kami serahkan kepada pimpinan sidang paripurna untuk pengambilan keputusan penetapan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun anggaran 2021. Demikian laporan Pansus 2 DPRD Provinsi Banten. Semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki dampak manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat Banten. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Pansus 2 DPRD Provinsi Banten, Ketua Insinyur Haji Muhammad Boni Mufijar MSI, Wakil Ketua Yoyon Sujana SE, Sekretaris Nawawi Nur Hadi SE, semua ditandatangani. Terima kasih pada Saudara Insinyur Haji Muhammad Boni Mufijar MSI atas penyampaian laporannya. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati. Baru saja kita telah dengarkan laporan panitia khusus pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2021. Maka berdasarkan peraturan tata tertib DPRD menyebutkan bahwa hasil pembahasan panitia khusus DPRD menetapkan keputusan DPRD tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2021. Selanjutnya kami persilakan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Banten untuk membacakan rancangan keputusan DPRD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin pimpinan, berikut kami bacakan rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten nomor masih kosong tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2021. Pimpinan DPRD Provinsi Banten menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan 1 rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2021 sebagaimana terlampir. Kedua, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan. Ketiga, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Serang pada tanggal masih kosong. Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni belum ditandatangani. Demikian pembacaan rancangan. Terima kasih kepada Saudara Sekretaris DPRD Provinsi Banten atas pembacaannya. Rancangan keputusan DPRD yang telah dibacakan, kami tanyakan
kepada yang terhormat anggota DPRD. Apakah rancangan keputusan DPRD tersebut dapat disetujui dan disahkan menjadi keputusan DPRD? Terima kasih. Rapat paripurna DPRD, hadirin undangan yang kami hormati. Acara selanjutnya, penandatanganan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2021 dan penandatanganan berita acara serah terima rekomendasi DPRD atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2021. Untuk itu, kami serahkan kepada pemandu acara. Terima kasih, pimpinan rapat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya proses penandatanganan. Untuk itu, berkenan kepada pimpinan DPRD dan Wakil Gubernur Banten untuk menuju meja penandatanganan, turut mendampingi pimpinan Pansus DPRD, Sekretaris Daerah, dan Sekretaris DPRD Provinsi Banten. Dilanjutkan dengan penyerahan keputusan DPRD Provinsi Banten tentang rekomendasi LKPC Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2021. Penandatanganan dan penyerahan telah selesai. Kami persilakan kembali ke tempat. Acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada yang terhormat pimpinan rapat. Terima kasih. Selanjutnya rapat paripurna kami lanjutkan. Rapat paripurna DPRD dan hadirin undangan yang kami hormati. Baru saja telah kita ikuti dan saksikan bersama penandatanganan keputusan DPRD tentang rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2021 dan berita acara penyerahan rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2021. Untuk itu, selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Gubernur Banten yang diwakili oleh Wakil Gubernur Banten untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat pimpinan beserta anggota DPRD Provinsi Banten, yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten dan Ketua Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Agama Provinsi Banten, yang saya hormati Sekretaris Daerah beserta para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Banten, yang saya hormati pimpinan instansi vertikal se-Provinsi Banten atau yang mewakili, yang saya hormati para alimul ulama, tokoh masyarakat
pimpinan perguruan tinggi, pimpinan partai politik, organisasi pemuda, pimpinan organisasi profesi, insan pers, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini. Kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dalam rangka penyampaian dan penyerahan rekomendasi DPRD Provinsi Banten atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun 2021. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita termasuk umatnya hingga yaumil akhir. Pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati. Berkaitan dengan penyampaian LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2021, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintahan nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD Provinsi Banten telah melakukan pembahasan untuk selanjutnya dapat diterbitkan rekomendasi sebagai bahan untuk yang pertama, penyusunan perencanaan tahun berjalan dan tahun berikutnya. Yang kedua, penyusunan anggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta penyusunan peraturan daerah, peraturan gubernur, dan atau kebijakan strategis provinsi. Pimpinan beserta anggota Dewan dan hadirin yang terhormat, pencapaian sasaran indikator kinerja dalam rangka pelaksanaan visi dan misi sebagaimana tercantum dalam perubahan RPJMD Provinsi Banten tahun 2017 hingga 2022 secara umum telah tercapai dengan kategori sangat tinggi dan tinggi. Selanjutnya, terhadap capaian kinerja yang masih perlu untuk ditingkatkan akan menjadi perhatian untuk kami tindak lanjuti. Bagaimanapun juga, fungsi pengawasan DPRD memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan, sehingga dapat terwujud konsistensi antara keluaran hasil, manfaat, dan dampak dalam rangka pencapaian target dan tujuan dari pembangunan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan penilaian sistem akuntabilitas pemerintahan atau SAKIP, menunjukkan nilai yang semakin meningkat, baik dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan juga pelaporan kinerja. Di mana keberhasilan ini merupakan bentuk sinergi dari legislatif dan eksekutif sesuai dengan bidang dan tugas fungsinya masing-masing. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten yang saya hormati. Atas rekomendasi LKPJ tahun anggaran 2021, saya juga mengingatkan kepada seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan langkah-langkah dalam mengupayakan tindak lanjut sebagaimana upaya perbaikan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Hasil pembangunan harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Banten secara merata dan berkeadilan. Pimpinan beserta anggota Dewan dan hadirin yang terhormat, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi segala usaha dan ikhtiar kita dalam mewujudkan Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah. Terakhir, kami mewakili jajaran pemerintah Provinsi Banten mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah kita pada tahun ini. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada yang terhormat Wakil Gubernur Banten atas sambutannya. Rapat paripurna DPRD dan hadirin undangan yang kami hormati. Agenda rapat paripurna yang kedua pada hari ini adalah pengumuman DPRD tentang perubahan susunan pimpinan fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Menindaklanjuti surat dari fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten tanggal 14 Februari 2022 nomor 39 garing fraksi Kebangkitan Bangsa garing 2 Romawi garing 2022 perihal perubahan susunan pimpinan fraksi Kebangkitan Bangsa. Berdasarkan surat tersebut di atas, maka fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Banten mengusulkan perubahan susunan pimpinan fraksi Kebangkitan Bangsa. Berdasarkan peraturan nomor 1 tahun 2020 pasal 223 ayat 1 dan 2 tentang tata tertib DPRD Provinsi Banten, bahwa pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota dan pimpinan fraksi yang telah terbentuk dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna. Untuk itu kami persilahkan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Banten membacakan pengumuman DPRD tentang perubahan susunan pimpinan fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin pimpinan, berikut kami bacakan pengumuman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 02 garis miring P garis miring DPRD garis miring 4 Romawi garis miring 2022 tentang perubahan susunan pimpinan fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Dasar 1. Peraturan DPRD Provinsi Banten nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dalam kurung Berita Daerah Provinsi Banten tahun 2020 nomor 4. 2. Surat dari fraksi Kebangkitan Bangsa nomor 39 garis miring F strip KB garis miring 2 Romawi 2022 perihal perubahan susunan pimpinan fraksi Kebangkitan Bangsa tanggal 14 Februari 2022. 3. Hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 27 Maret 2022. Mengumumkan perubahan susunan pimpinan fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten sebagai berikut. Jabatan Wakil Ketua Fraksi. Sebelum perubahan Nawawi Nur Hadi SE. Setelah perubahan M. Nur Holis STHI. Diumumkan di Serang pada tanggal 5 April 2022. Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni ditandatangani. Demikian pembacaan perubahan susunan pimpinan fraksi Kebangkitan Bangsa. Terima kasih kepada Saudara Sekretaris DPRD Provinsi Banten yang telah membacakan pengumuman DPRD tentang perubahan susunan pimpinan fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Banten. Rapat paripurna DPRD hadirin yang kami hormati. Dengan telah diumumkannya perubahan susunan pimpinan fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Banten, kami berharap untuk bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pimpinan yang ada di fraksi tersebut. Rapat paripurna DPRD hadirin dan undangan yang kami hormati. Demikianlah rangkaian kegiatan rapat paripurna agenda pertama pada hari ini telah selesai. Selanjutnya akan dilaksanakan rapat paripurna pada agenda kedua, yaitu tentang pengumuman usul pemberhentian Gubernur Banten masa jabatan tahun 2017-2022. Oleh karena itu, kami atas nama pimpinan DPRD mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mengikuti rapat paripurna DPRD ini,
sehingga dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Selanjutnya, izinkanlah kami menutup rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dengan resmi ditutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut ya. Tenang Pak Muksin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan pejabat instansi vertikal Provinsi Banten. Yang kami hormati Bupati atau Wali Kota, Ketua DPRD Kabupaten atau Kota se-Provinsi Banten atau yang mewakili. Yang kami hormati para staf ahli gubernur, para asisten daerah, beserta para kepala organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Banten. Yang kami hormati alim ulama, pejuang pembentukan Provinsi Banten, tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan partai politik, LSM, organisasi pemuda dan mahasiswa, organisasi wanita, insan pers, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita untuk melaksanakan rapat paripurna DPRD ke-6 masa persidangan ketiga tahun sidang 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman beserta keluarga, para sahabat, dan kita sebagai umatnya mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna DPRD, hadirin undangan yang kami hormati. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 27 Maret 2022, acara rapat paripurna DPRD ini adalah rapat paripurna pengumuman usul pemberhentian masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten periode 2017-2022. Perlu kami sampaikan berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 151/2188/ODA tanggal 24 Maret 2022 perihal usul pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 27 Maret 2022. Rapat paripurna ini adalah rapat paripurna pengumuman usul pemberhentian masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten periode 2017-2022. Rapat paripurna DPRD, hadirin undangan yang kami hormati. Rapat paripurna hari ini dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pengumuman DPRD Provinsi Banten tentang usul pemberhentian Gubernur Banten masa jabatan tahun 2017-2022. 3. Penandatanganan berita acara usul pemberhentian Gubernur Banten masa jabatan tahun 2017-2022. 4. Penutup. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat paripurna DPRD hari Selasa 5 April 2022 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD, hadirin undangan yang kami hormati. Pada agenda kedua, rapat paripurna pada hari ini adalah rapat paripurna pengumuman usul pemberhentian masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten periode 2017-2022. Berkenaan dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten periode tahun 2017-2022, maka DPRD Provinsi Banten melakukan pengumuman pemberhentian melalui rapat paripurna DPRD. Hasil dari rapat paripurna tersebut akan diusulkan dan disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah pusat oleh pimpinan DPRD paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 70 ayat 1 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa
pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Pimpinan DPRD Provinsi Banten mempunyai tugas dan wewenang untuk mengusulkan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Banten kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan risalah dan berita acara rapat paripurna DPRD Provinsi Banten tentang pengumuman usul pemberhentian masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten periode 2017-2022. Hal ini sesuai dengan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib pasal 31 huruf E, bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mekanisme usul pemberhentian masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten periode 2017-2022 harus kita tempuh dan kita laksanakan. Untuk itu, kami persilahkan kepada Sekretaris DPRD Provinsi Banten untuk membacakan pengumuman usul pemberhentian Gubernur Banten masa jabatan tahun 2017-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin pimpinan, berikut dibacakan pengumuman DPRD nomor 03-P-4-Romawi-2022 tentang usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masa jabatan tahun 2017-2022. Dasar. 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 52/P tahun 2017 tentang pemberhentian penjabat Gubernur Banten dan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masa jabatan 2017-2022. 2. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 131/2188 tanggal 24 Maret 2022. Hal usul pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Mengumumkan usul pemberhentian. 1. Dr. Haji Wahidin Halim, MSI, sebagai Gubernur Banten masa jabatan tahun 2017-2022. Dan 2. Haji Andika Hajrumi, Esos, MAP, sebagai Wakil Gubernur Banten masa jabatan tahun 2017-2022. Diumumkan di Serang pada tanggal 5 April 2022. Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni, ditandatangani. Demikian pembacaan. Billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Sekretaris DPRD Provinsi Banten atas pembacaannya. Pengumuman tentang usul pemberhentian Gubernur Banten masa jabatan tahun 2017-2022 yang telah dibacakan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Banten dibuatkan berita acaranya. Rapat paripurna DPRD, hadirin undangan yang kami hormati. Acara selanjutnya penandatanganan berita acara usul pemberhentian Gubernur Banten masa jabatan tahun 2017-2022. Untuk itu kami serahkan kepada pemandu acara. Terima kasih pimpinan rapat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya proses penandatanganan. Untuk itu kami persilahkan kepada pimpinan rapat untuk menuju meja penandatanganan. Mohon maaf, pimpinan DPRD untuk menuju meja penandatanganan. Turut mendampingi Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Sekretaris DPRD Provinsi Banten. Penandatanganan telah selesai, kami persilahkan kembali ke tempat. Acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Rapat paripurna kami lanjutkan. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang kami hormati, dengan telah diumumkan dan ditandatanganinya berita acara usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masa jabatan tahun 2017-2022, maka diharapkan mekanisme usul pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Banten masa jabatan tahun 2017-2022 dapat berjalan dengan lancar dan sesuai aturan yang berlaku. Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang telah membangun Provinsi Banten, baik itu pembangunan infrastruktur maupun juga pembangunan yang lainnya. Sehingga Provinsi Banten dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD Provinsi Banten selama 5 tahun berturut-turut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Sesuai dengan visi dan misi Provinsi Banten, yaitu Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, membalas apa yang sudah dilakukan selama memimpin dan mengabdikan dirinya untuk masyarakat Banten. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna DPRD dan hadirin undangan yang kami hormati. Demikianlah rangkaian kegiatan rapat paripurna ini telah selesai. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, beserta jajarannya, dan kepada para undangan, serta semua pihak yang telah hadir mengikuti rapat paripurna, baik secara langsung maupun virtual. Sehingga rapat paripurna DPRD berjalan dengan tertib dan lancar.
Untuk menutup rapat ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dengan resmi ditutup. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.